itu kita kasih hati Bapak, mohon maaf, mentalnya sampai kapanpun nanti itu akan menjadi seorang yang bermental pengemis. Nah, belajarlah kita, jelilah kita, bagaimana kita ingin beramal dalam bersedekahkah. Gitu. Ada kok tempat-tempat. Karena saya ingin menambahkan dari Allah, kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah karakter seseorang atau merubah satu kaum apabila kaum itu tidak akan mau merubah dirinya sendiri. Nah, kembalikan kepada kita pribadi. Saya kalau tidak pada saat itu berpikir saya harus menuntut ilmu, saya ulangi lagi Bapak, maka saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Alhamdulillah saya tercerahkan. Alhamdulillah saya bersama orang-orang yang beriman. Alhamdulillah saya bersama orang-orang yang banyak ilmu, alim ulama, fuqaha. Apa sih namanya kalau sekarang disilakan panggil Habib-habib. Saya suka berdiskusi dengan mereka. Kenapa? Biar ketularan ilmunya. Kalau di kampung tuh kayak gitu, duduklah sama orang-orang anak-anak ngaji, biar semangat mau ngaji. Nah, gitu. Duduklah berkawan sama tukang cat atau jadi untuk cat, pasti nanti dia jadi juga tukang cat. Bebas, tapi yang pasti dia memikirkan masa depan. Hanya itu pada saat itu yang saya pikirkan. Alhamdulillah pendidikan saya lalui. Tapi saya belum tentu juga menjadi orang yang benar Bapak Ibu dalam hidup. Saya merasa masih banyak yang salah dalam diri saya. Terkadang saya mau tiba-tiba merasa kurang sopan dengan orang lain, atau terkadang ucapan saya itu membuat orang lain tersinggung atau sakit hati. Saya mencoba mengintrospeksi, menyadari diri sendirilah. Kalau tidak dididik pendidikan atau pengetahuan agama sejak kecil, mungkin saya juga tidak tahu macam mana itu sholat, tidak tahu macam mana itu baca hidayah. Tapi dari kecil waktu belum SD pun saya itu sudah ngaji, datang tiap apa ngaji. Maka dari itu Bapak Ibu, gak akan pernah habis rasa syukur saya. Saya merasa saya mendapat 99 kesempatan dalam hidup saya yang Allah berikan. Banyak bertubi-tubi peluang, rezeki, kesempatan, kenikmatan, kesedihan bahkan. Itu saya anggap bagian dari kesempatan yang Allah berikan kepada saya dalam hidup. Tapi sekarang Bapak Ibu, pernahkah kita melihat seorang pelajar ataupun mahasiswa yang etika atau yang akhlaknya kurang? Pasti banyak, pasti ada. Makanya dalam bahasa mutiara, kata-kata mutiara lebih memprioritaskan adab daripada ilmu. Susah juga ini Bapak Ibu. Makanya kalau dalam orang yang berilmu itu kalau udah berdebat,
Kalau dia nggak konsen atau tidak santun etikanya, alatnya pasti dia sudah tak sopan lagi sama orang yang diajak berdebat. Pakai kata-kata Anda atau bagaimana? Di Ganjar saya di UIN Sumatera Utara, Bapak Ibu, di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya Allah, mahasiswanya ini sekarang nggak tahu seperti apa, Bapak Ibu. Belajarnya lebih enak dengan menggunakan bahan Google. Pantas ditanya definisi hukum pidana apa, jawabnya lancar banget. Rupanya di bawah meja dia udah buka Google. Saya kira pintar kali ini. Bermacam-macam. Saya tekankan kepada anak-anak didik saya bilang, berperilakulah yang lebih sopan dan segalanya, karena tinggi pun ilmu, cerdas pun kamu, banyak pun yang kamu kuasai dalam ilmu, tapi adabmu kurang, maka tidak akan ada dianggap semua orang. Kamu dianggap kosong karena kamu tidak beradab. Saya selalu mengingatkan itu kepada anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang membuat kita itu tahu bahwanya kita belajar jadi orang yang sabar, tahu kita tetap sabar. Orang yang tahu tentang hatinya atau keimanannya atau batinnya adalah seorang yang belajar, yang tahu sabar, yang mengerti tentang sabar. Ketika seseorang dihadapi dengan suatu masalah, maka dia tahu bagaimana cara dia bersabar. Tapi ketika tidak menghadapi suatu masalah, hidupnya ini biasanya enak banget. Sehingga terkadang kita lupa kita ini milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Coba ketika ketika musibah, tangislah apa segala macam, mulailah kita belajar tabah dan kuat. Tapi ketika tidak ada cobaan, terkadang kita lalai, kita lupa. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi ketika orang-orang yang sabar ini tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah, apakah mungkin Allah bersama orang-orang tersebut? Tidak. Makanya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak ada lagi Bapak Ibu, tinggi pun derajatnya, tinggi pun gemilang pun prestasinya, banyak pun ilmunya, tidak ada, percuma. Karena itu saya merasa bahwa hidup ini tidak ada sulitnya sebenarnya, Pak. Kalau kita tahu bagaimana menikmati. Ada duit 100.000, tetangga punya 500.000, ya beda rezekinya. Alhamdulillah saja, nikmati. Hari ini bisa makan, besok nggak bisa makan, nikmati saja. Hari ini bahagia, besok kita terus-terusan kita tertimpa musibah, nikmati coba. Syukuri, nikmati, dan kemudian kita akan tahu dan mengenal bagaimana menjadi orang yang sabar. Kadang mau menangis, kadang mau menangis ketika kita tahu bahwa kita sedikit saja misalnya lupa untuk
berzikir kepada Allah, terkadang kita menangis. Pernahkah kita merasakan itu, mengalami hal seperti itu? Terkadang hanya gara-gara duniawi, kegiatan dan aktivitas duniawi, kita lupa panggilan Allah sudah datang, seperti sholat dan segala macam. Saya terkadang sadar itu, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur saya dikenalkan di sini bersama orang-orang yang sabar, insya Allah dan amin. Dan saya bersyukur kepada Allah bahwa hari ini saya masih diberikan umur yang panjang. Pagi ini saya masih menghirup udara yang segar bersama dengan bapak-bapak ibu yang selalu sehat, sentosa, yang selalu bahagia dalam hidupnya, yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selalu menjalankan segala amal-amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya bisa memberikan suatu materi yang lebih atau bicara tentang tema-tema apa, karena hari ini jujur ini hanya mendadak. Nanti kalau saya bicaranya tentang zakat, apa fikih dan yang lainnya, mungkin orang-orang tua saya di sini, Bapak Ibu, banyak yang lebih mengerti. Saya hanyalah orang-orang biasa. Tapi bagi saya hari ini merupakan kesyukuran dalam diri saya masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di masjid bersama Bapak Ibu.